awesome students. This is going to be an amazing, incredible semester. I'm Mr. Agung, and I will be your lecturer again in this semester. In this semester, we are going to discuss about visual reading, or you can say it, reading images or semiotic. Now, let's take a look at my slides here. Oke, sebelum jauh melangkah membahas tentang visual reading atau semiotika, kita akan membahas tentang images terlebih dahulu. Kalian sering mendengar istilah Knoppix hoax, ya kan? Nah, dari kata-kata itu aja bisa nggak mencerminkan apa sih maksudnya Knoppix hoax? Kalau nggak ada bukti gambar, berarti palsu, kebohongan. Nah, disitu udah mencerminkan bahwa gambar itu ada fungsinya, yaitu untuk menjadi bukti atau membuat orang lebih percaya dibandingkan kata-kata belaka. Tahu kata-kata seeing is believing. Kalau kita belum melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita nggak akan percaya. Itu juga membuktikan bahwa daripada omongan belaka, melihat sendiri itu atau gambar itu lebih dipercaya. Tahu patah yang mengatakan a picture is worth of thousands words. Picture paints 1,000 words. Oke, gambar pertama. Gambar apa yang bisa kalian lihat? Kemacetan. Ya. Apa cukup sekedar kemacetan? Kalau kita mau membahas arti dari sebuah gambar, itu kalian berarti harus melihat berbagai aspek. Ya, kita lihat di sini ada kemacetan dari semua arah atau kedua arah. Lalu kita bisa lihat itu di mana kira-kira ada tulisan pancoran. Oh, mungkin ini gambar ini diambil atau lokasinya adalah di Jakarta, khususnya adalah di Pancoran. Gambar kedua, apa yang bisa kamu lihat di sini? Nenek-nenek lagi ngambil air di sumur atau mungkin mata air. Dia mengambil dengan menggunakan gayung dan dituangkan ke dalam ember. Ember ada dua, itu membuktikan nenek itu sekali jalan menggunakan dua ember sekaligus. Lalu gambar ketiga, ada seorang anak kecil yang sedang makan. Oke, itu gambaran permukaan. Kira-kira detailnya seperti apa? Seorang anak kecil yang kurus, kering, dan sangat kecil badannya sedang mengais-ngais remah-remah roti. Buktikan ini mungkin anak terlantar, anak petangkara yang menemukan mungkin roti di sampahan atau sudah tergeletak di tanah. Gambar keempat, jembatan yang mau runtuh, ambruk, putus, dan tetap digunakan oleh banyak orang, khususnya pelajar yang ingin ke sekolah. Mungkin jembatan ini mungkin jembatan satu-satunya di desa itu. Menggambarkan apa kira-kira? Menggambarkan perjuangan. Mereka jembatan gini aja datang ke sekolah. Kamu untuk sedikit mager. Lalu ada apa lagi ini? Sampah, tumpukan sampah. Apakah cukup sampai situ?
bisa kita lihat di sini ada banyak sampah plastik, sampah yang dibungkus plastik tepatnya. Itu ada genangan air, mungkin lokasinya di kali atau mungkin di danau atau mungkin empang. Ada gambar yang terakhir, yaitu gambar sebuah kota yang diselimuti oleh asap, entah asap polusi, entah kabut, entah asap kebakaran, atau kameranya mengburam. Nah, itu adalah tugas kita untuk membaca gambar secara akurat. Gambar-gambar tadi itu adalah gambar yang sangat jelas ya. Berikutnya ada gambar. Oke, apa yang bisa kamu lihat di sini? Ada gambar pepohonan yang sangat lebat dan juga ada gambar lahan luas yang sepertinya bekas ditanami pohon. Lalu kita bisa lihat juga ada beberapa alat berat yang digunakan untuk menebang pohon tersebut. Lalu ada gambar Tarsan yang habis memakai sulur, habis berayun. Nah, dia mental karena masuk ke daerah yang tidak ada pohonnya lagi. Apa artinya kira-kira gambar ini? Mungkin ini adalah gambaran kondisi atau fenomena yang ada saat ini, di mana hutan digunduli dan Tarsan pun kehilangan habitatnya. Gambar berikutnya. Oke, ada dua gambar, gambar kiri dan kanan. Gambar kiri dan kanan ini nggak ada hubungannya. Ini adalah gambar yang digunakan oleh dua produk, jadi ini gambarnya iklan sebenarnya. Gambar yang kanan ada logo Pantene. Logo Pantene situ membantu kalian sebenarnya untuk memahami arti dari gambar ini. Kita tahu Pantene adalah produk untuk merawat rambut atau shampoo, mungkin menguatkan rambut. Kita bisa lihat di situ guntingnya bengkok. Oh, berarti karena pakai Pantene rambutnya kuat, saking kuatnya guntingnya sampai bengkok. Lalu yang kiri tanpa ada clue merek ataupun tulisan, kita harus menerka. Apa kira-kira? Ternyata ini adalah iklan McDonald. Di situ bisa kita lihat pancaran cahaya dari mobil itu membentuk huruf M atau logonya McDonald. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kita bisa lihat langitnya gelap, menandakan malam. Lalu mobil. Apa makna McDonald, malam, dan mobil? Yaitu adalah drive-thru 24 jam yang bisa dilakukan di McDonald. Gambar berikutnya ada dua daun jendela, yang satu bulan penuh bintang, yang satu hitam kelam. Lalu ada produk Head and Shoulders di situ. Kira-kira apa artinya? Yang ada Head and Shoulders-nya hitam gelap bersih tanpa ada bintang dan bulan. Ternyata bintang dan bulan ini diibaratkan menjadi ketombe. Kalau pakai Head and Shoulders, ketombenya nggak ada. Seperti kita tahu kan, Head and Shoulders itu adalah shampoo untuk ketombe, menghilangkan ketombe. Gambar berikutnya ada dua gambar yang hampir sama persis. Yang membedakan hanyalah topinya. Yang satu nggak pakai, satu pakai topi. Apa artinya kira-kira? Artinya adalah
hanya dengan perbedaan yang sedikit dalam artian topi, arti dari gambar orang yang kiri dan juga yang kanan itu sangat berbeda. Ini adalah Hitler, ini adalah Charlie Chaplin. Oke, dari beberapa gambar tadi kita mendapat gambaran memang gambar itu memiliki jutaan makna. Jadi kita bisa memainkan imajinasi kita, memainkan pengetahuan kita untuk menginterpretasi gambar tersebut, membaca gambar. Lalu apa sih gambar itu? Gambar merupakan suatu representasi spasial dari suatu objek dalam pandangan 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi. Gambar merupakan elemen multimedia yang sangat penting untuk memberikan penekanan dalam suatu proses penyampaian pesan. Dapat menyampaikan pesan dengan lebih tepat dan berkesan karena disampaikan dalam bentuk visual. Gambar juga mampu memfokuskan perhatian orang lain terhadap pesan yang ingin disampaikan. Itulah makanya jika kita menerangkan sesuatu menggunakan gambar, orang tersebut akan lebih cepat mengerti. Karena pertama, kenapa bisa cepat mengerti? Untuk memberikan penekanan. Lalu bisa lebih tepat dan berkesan. Dan terakhir dapat memfokuskan perhatian orang lain. Lalu kenapa membahas gambar itu penting? Sebenarnya gambar itu bisa dikatakan bahasa. Kenapa bahasa itu kenapa gambar itu bisa dikatakan sebagai bahasa? Karena gambar itu pertama kali digunakan sebagai bahasa. Ilustrasi atau gambar adalah bahasa pertama yang dikenal manusia. Jadi sebelum manusia mengenal tulisan seperti sekarang ini, manusia menggunakan gambar untuk berkomunikasi dengan tulisan atau dengan ilustrasi. Pertama, 35.000 sampai 4.000 sebelum Masehi mereka menggunakan picture writing. Lalu berkembang tahun berikutnya menggunakan apa yang disebut dengan pictograph dari tahun 3000 sampai 1800 sebelum Masehi. Berkembang lagi menjadi ideograph 1800 sampai 1500 sebelum Masehi, kurang lebih 300 tahun. Kemudian berkembang lagi menjadi fonograf. Fonograf itu digunakan kurang lebih 700 tahun dari 1500 sebelum Masehi sampai 800 sebelum Masehi. Lalu berkembang menjadi alfabet Yunani 800 sampai 165 sebelum Masehi. Lalu alfabet Romawi tahun 165 sebelum Masehi. Nah, picture writing ya seperti ini. Kalian pernah nonton film Lion King? Ketika si babunnya itu menggambarkan kelahiran si Simba, ia menuliskan gambar Simba di dinding goa. Nah, pictograph bisa kita lihat di sini seperti tulisan-tulisan yang ada di piramida. Ideograph biasanya digunakan atau bukan biasa digunakan, pernah digunakan oleh suku-suku kuno, suku-suku yang pernah ada di Jepang dan Cina. Kemudian berkembang menjadi fonograf yang kemudian berkembang menjadi alfabet saat ini. Lalu alasan kedua adalah Watson Dan and Matthew Arnold Barban dalam bukunya Advertising, Its Role in Modern Marketing sebagai penyampaian suatu gagasan yang relevan secara cepat dan efektif, seringkali digunakan pada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lalu kata Fleming, ilustrasi atau gambar merupakan salah satu alat penyampaian pesan yang dihasilkan dengan tujuan dapat mengubah psikomotor, kesadaran, atau tingkah laku efektif dari seseorang.
yang keempat, menurut McWhorter, grafik, tabel, dan gambar memberikan informasi yang sangat penting dari sebuah bahan bacaan. Dengan memperhatikan grafik, tabel, dan gambar tersebut akan memudahkan kita memahami teks. Itu adalah alasan-alasan mengapa kita perlu mempengaruhi bahasa gambar. Berikutnya, apa sih fungsi dari gambar? Pertama, disebut fungsi referensial. Sebuah gambar memungkinkan berfungsi referensial karena mencoba melukiskan atau mengkomunikasikan suatu bentuk gagasan dengan cara seobjektif mungkin. Oke, bisa kita lihat di sini. Gambar apa? Ada pria yang ingin menolong orang lain, pria lain, entah dalam keadaan sudah meninggal atau masih hidup. Yang jelas, lelaki itu bisa terkapar di situ, mungkin terkena imbas dari reruntuhan, dan pria itu ingin menolongnya. Lalu, makna referensial apakah yang ingin dibangun di sini? Oke, gambar kedua. Fungsi kedua, fungsi emotif. Sebuah upaya mengkomunikasikan tanggapan subjektif dari pembuat pesan, seperti kesan estetis, artistik, feminin, maskulin, sampai dengan stylistik atau bergaya. Contohnya adalah gambar desain mode, feminitas, maskulinitas, dan style. Kalian akan belajar ini lebih banyak nanti di mata kuliah Pop Culture semester 5. Oke, gambar-gambar seperti inilah yang menggambarkan fungsi kedua tadi, emotif. Ketiga, fungsi konotatif, yaitu adalah sebuah upaya untuk membujuk komunikan mengambil tindakan tertentu seperti membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Contohnya gambar sebuah iklan. Ya, ini kan gambar produk makanan atau iklan makanan, dibuat seindah mungkin agar yang melihat itu tergiur untuk mencicipi. Keempat, fungsi estetis. Sebuah upaya untuk membangkitkan rasa akan keindahan, keselarasan, keharmonisan, dan estetika dari sebuah karya. Contohnya, gambar pemandangan. Fungsi metalinguistik, upaya untuk mengomentari, membentangkan, atau menguraikan komunikasi lain. Fungsi metalinguistik bisa dijumpai pada gambar-gambar grafik dan bentuk-bentuk diagram. Contohnya seperti ini. Membahas tentang Albert Einstein. Lalu, selain ada fungsinya, gambar juga memiliki kekurangan-kekurangan. Apa saja sih? Kata si Roland Barthes dalam bukunya Rhetoric of the Image, gambar bersifat polisemi. Apa polisemi? Multitafsir. Sehingga diperlukan teks untuk memberi makna sebenarnya yang dimasukkan pada gambar. Hal ini dibuktikan dengan masih bertahannya buku yang hanya berisi teks masih terus survive. Oke, ini adalah contoh atau penjelasan dari gambar itu multitafsir. Semakin ke atas bisa kita lihat picture mark yang sangat menyerupai objek aslinya, di mana logo sebuah produk itu lebih menggunakan gambar dibandingkan kata-kata. Sedangkan yang satunya adalah typographic logo dengan sedikit sekali perubahan dari bentuk huruf aslinya, jadi cenderung menggunakan huruf dibandingkan gambar. Imbasnya adalah pergeseran dari makna yang sangat konkret menjadi lebih abstrak. Oke, beralih yang semakin ke atas itu menggunakan gambar. Kalau ke bawah itu cenderung tulisan. Di sini gambar itu masih konkret, makin ke sini gambarnya abstrak.
Kenapa gambar juga multitafsir? Coba kalian lihat headline berita ini. Pria ini lompat bunuh diri setelah lihat wajah kekasih tak secantik profil Facebook. Masya Allah. Lalu ada juga yang disebut dengan relasi teks dan image, di mana gambar dan teks itu saling berkaitan. Yang pertama adalah penambat. Sering ditemukan bahwa image mempunyai banyak kemungkinan makna. Tadi polisemi, maka penempatan teks diharapkan mampu mengarahkan interpretasi pembaca kepada makna yang dimaksud. Jadi biar nggak terlalu ngawur ngertiinnya, orang-orang dibantu sama teks. Contohnya gambar paling kiri. Kalau dari gambarnya aja sedikit membingungkan, ada orang besar, orang dewasa menggunakan pakaian anak-anak. Sini ada pohon Natal yang sudah tua, sudah coklat. Lalu kita dibantu dengan kata-kata 25 tahun dan masih berlanjut, Rubik's. Oh, artinya kira-kira apa? Ayo. Artinya mungkin dia main Rubik's. Dia menerima ini 25 tahun yang lalu ketika pohon ini masih berwarna hijau misalnya. Sampai 25 tahun kemudian Rubik's ini belum bisa dipecahkan. Sampai dia sudah tua dan bajunya belum ganti, masih bajunya dulu. Lalu gambar kedua, Bridgestone, merek ban. Oke, official tire supplier, penyedia ban resmi Formula One. Di sini kita lihat ada banyak-banyak ban. Jika tanpa ada keterangan ini, apa kira-kira keterangan ini dan ini? Hanya sirkuit, balapan, dan ban-ban bekas yang bertumpuk. Lalu di sini ada kata-kata yang membantu. There is still a place for other tire manufacturers in Formula One. Artinya, sebenarnya Formula One juga masih bisa menggunakan ban lain, tapi tempatnya di sini atau ban bekas. Yang digunakan untuk balapan ya hanya Bridgestone. Yang ketiga, orang kelihatan suntuk dengan pekerjaan kantornya, daily life, because life minus garden is just life. Ya, dia hanya menjalani hidup apa adanya, tanpa adanya fashion, hiburan, dan segala macam. Dia bosan, makanya penjelasannya itu untuk mengiklankan Ottawa International Animation Festival. Oke, lalu yang tipe kedua adalah sebagai pemancar. Teks dan image dihadapkan dalam satu hubungan yang saling mengisi dan saling melengkapi atau komplementer. Karena makna yang terdapat dalam teks tidak terdapat dalam image atau sebaliknya. Nah, ini melengkapi. Nah, for real education, games come to Joby. Apa artinya? Ada ikan dibekukan ke dalam tempat es, dimasukkan dalam tempat es dan kemudian dibekukan. Lalu pingset, palat, sayap yang lepas. Mungkin loh ya, gambar ini dan gambar ini menafsirkan bahwa untuk mendapatkan permainan yang mengedukasi harus datang ke Shopee. Ini iklan promosi. Jadi gambar-gambar ini mungkin kelakuannya anak kecil, tapi sebenarnya tidak mendidik. Lalu gambar satunya adalah gambar jam. Ada teks, the more you run, the slimmer you get. Jadi semakin, ini kan kita lihat ini jarum jam bergeraknya
hitungan jam, ini jarum menit, hitungannya menit, dan ini jarum detik, hitungan detik. The more you run, slimmer you get. Mana yang paling banyak jalannya, geraknya? Ya, yang ini. Karena dia terlalu banyak bergerak, maka dia yang paling kurus. Sedangkan yang paling sedikit gerak paling besar. Dan di sini juga ada tulisan Radiant Gym. Oh, berarti ini iklan gym. Okay, that's all for this session. See you again in the next session. Bye bye.